Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Di sini kita kembali lagi di pelajaran sejarah Indonesia ya. Karena kita masih melalui daring, jadi untuk kesimpulan ringkasnya mengenai materi kerajaan Hindu-Buddha akan Ibu rangkum kurang lebihnya melalui video pembelajaran ini. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Untuk pola kita ambilnya untuk mempelajari materi ini berpola seperti setiap kerajaan pastinya akan ada 3 pola. Yang pertama awal berdirinya, jadi kalian bisa fokuskan ke hal tersebut ya, awal berdirinya, kemudian masa keemasan atau masa jayanya hingga keruntuhan atau kemunduran dari kerajaan tersebut. Jadi untuk memahami materi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, fokuskan kepada 3 pola tadi. Oke, yang pertama awal berdiri, kedua kejayaan, yang ketiga kemunduran atau keruntuhan. Nah, sebenarnya sudah ada tugas-tugas yang sudah Ibu berikan kan di beberapa minggu lalu, tetapi di sini coba Ibu berikan kesimpulan ringkas berdasarkan apa yang sudah Ibu baca dan kaji juga. Oke, kita langsung mulai. Untuk kerajaan pertama, di sini ada kerajaan Kutai, kerajaan yang bercorak Hindu tertua di Indonesia, atau lebih tepatnya disebut sebagai Kutai Martadipura. Kalau kalian lihat dari gambar petanya, di situ sudah jelas ya bahwa kerajaan Kutai itu ada di Pulau Kalimantan. Kemungkinan atau perkiraannya ada di hulu Sungai Mahakam yang katanya berdiri pada abad ke-5 di Kalimantan Timur. Nah, bukti arkeologisnya nih bahwa memang kerajaan Kutai benar-benar ada, yaitu ditemukannya prasasti. Prasasti kan berarti kalian tahu ya, ada tulisan atau peninggalan berupa tulisan di dalam sebuah batu. Nah, di sini tugu batunya disebutnya Yupa dan ada 7 buah. Oke, jadi hal yang menarik dari prasasti ini disebutkannya ada nama kakek dari Mula Warman. Jadi Mula Warman ini kan kerajaan terkenal dari kerajaan Kutai. Dia punya seorang kakek bernama Kudungga. Kudungga ini awal mulanya adalah penguasa lokal. Nah, tetapi setelah terpengaruh Hindu-Buddha gitu, daerahnya berubah menjadi sebuah kerajaan. Gitu ya polanya ya. Nah, nanti walaupun memang sudah mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha, tetapi Kudungga tidak mengubah nama lokalnya. Jadi nanti baru yang diubah namanya itu adalah anaknya yang bernama Asowarman hingga ke Mulawarman. Kemudian di sini tadi kenapa Raja Mulawarman dikatakan yang paling terkenal untuk kerajaan Kutai, karena Raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah nih kepada Brahmana atau kaum agamawannya. Apa yang diberikan yaitu 20.000 ekor sapi. Nah, nanti sebagai balas jasanya nih atau untuk mengenang apa yang telah dilakukan oleh Raja Mulawarman, nah makanya para Brahmana mulai menuliskannya kepada sebuah prasasti dalam 7 buah yupa atau tugu batu yang bisa kalian lihat gambarnya. Di situ hurufnya huruf Pallawa menggunakan bahasa Sanskerta, ciri khas dari budaya agama Hindu. Nah, kerajaan Kutai ini kan tadi kalian ketahui bahwa dia berada di hulu Sungai Mahakam ya, berarti itu menyokong aktivitasnya yaitu untuk mengairi sawahnya, berarti pertanian, dan juga katanya sudah mulai melakukan aktivitas perdagangan. Jadi sebagai tempat singgah jalur perdagangan internasional. Seperti itu ya, sudah ada gambaran. Nah, kemudian kita masuk nih ke pola ketiga yaitu keruntuhannya. Katanya kerajaan Kutai ini mengalami keruntuhan setelah mendapat serangan dari Kutai Kartanegara atau Kutai yang bercorak Islam. Itu nanti kita bahas di materi berikutnya yaitu Kesultanan Islam di Indonesia. Ya, sampai situ paham ya untuk kerajaan Kutai. Oke,
kita masuk ke kerajaan berikutnya. Di sini mungkin kalian sudah nonton ya video dari Pak Hanifai di YouTube mengenai Kerajaan Tarumanegara. Di sini Ibu berikan juga kesimpulan ringkasnya, di mana Kerajaan Tarumanegara ini gitu, kalau kalian lihat dari petanya sudah jelas ya bahwa itu adalah peta dari Jawa Barat atau Pulau Jawa. Katanya kemungkinan gitu bahwa letaknya ada di Jawa Barat sekarang, dibuktikan dengan beberapa prasasti yang memang ditemukannya ada di sekitar Bogor, kemudian daerah Cilincing dan Lebak, Banten. Nah, kerajaan ini diperkirakan sejaman ya dengan Kerajaan Kutai, yaitu berdiri pada abad ke-5, dan hal ini dibuktikan oleh berita Tiongkok gitu. Jadi kita ketahui gitu bahwa orang-orang Cina dulu gitu miliki budaya, yaitu budaya menulis. Jadi setiap orang Cina melakukan perjalanan pasti dia akan menuliskannya ke dalam catatan hariannya, dan ternyata catatan harian atau berita Cina tadi dapat juga menjadi sumber primer atau sumber langsung bagi kita untuk mengetahui sejarah Indonesia. Nah, di sini yang terkenal adalah seorang pendeta yang bernama Ising dari Cina. Oke, jadi itu membuktikan bahwa katanya Kerajaan Tarumanegara itu gitu memang sudah ada pada abad ke-5 gitu ya. Dan di sini untuk nama-nama rajanya yang terkenal yaitu ada Raja Purnawarman, dan yang terakhir ada Raja Sri Maharaja Linggawarman. Oke, nanti untuk akhir dari Kerajaan Tarumanegara sebenarnya karena Raja Linggawarman membagi Kerajaan Tarumanegara menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Jadi diberikan kepada kedua putrinya gitu. Oke, kita fokus dulu ya pada masa kejayaan nih dari Kerajaan Tarumanegara. Jadi masa kejayaan dari Raja Tarumanegara ini bisa kita lihat rekam jejaknya pada Raja Purnawarman. Tuh. Nah, untuk kita mengetahuinya apa saja yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, kenapa bisa dikatakan masa keemasan saat raja tersebut, ini kita bisa lihat di beberapa prasasti. Lengkapnya kalian bisa baca buku paket, tapi di sini Ibu rangkum ketiga prasasti yang paling terkenal. Di sini ada prasasti Ciarutan yang pertama. Oke, untuk prasasti Ciarutan di sini kalian bisa lihat gambarnya, di situ ada cap telapak kaki. Oke, jadi cap telapak kaki yang melambangkan Raja Purnawarman ini sebagai Dewa Wisnu, gitu, yaitu dewa pemelihara alam semesta. Karena tadi ya Raja Purnawarman itu telah membawa kemakmuran kepada rakyat di Kerajaan Tarumanegara. Jadi diibaratkan sebagai pemelihara nih atau Dewa Wisnu. Nah, jadi dari situ juga kita bisa tahu bahwa Kerajaan Tarumanegara telah menerapkan konsep Dewa Raja. Gitu ya. Tadi raja yang memerintah diibaratkan atau disamakan dengan Dewa Wisnu. Itu yang Ciarutan ya, cap telapak kaki. Gitu. Nah, yang kedua di sini ada prasasti Kebon Kopi. Kalau tadi kan cap telapak kaki Raja Purnawarman yang melambangkan Raja Purnawarman. Nah, kalau yang Kebon Kopi ini lebih besar karena di sini ada tapak kaki gajah. Nah, gambar tapak kaki gajah yang ada di prasasti Kebon Kopi ini disamakan dengan gajah Airawata. Itu jadi saking menghormatinya disamakan juga bahwa gajah Airawata ini yaitu gajah kendaraan dari Dewa Wisnu gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, ada prasasti Tugu. Untuk prasasti Tugu ini sudah jelas disebutkan bahwa pada masa Purnawarman ia membangun saluran air. Nah, saluran air ya pastinya untuk mengairi sawah tadi dengan panjang 6.112 tombak atau setara dengan 11 km sekarang. Nah, yang diberi nama dengan Kali Gomati. Oke, tadi berarti untuk mendukung aktivitas pertaniannya, makanya dibuatlah pembangunan dari saluran air. Oke. Nah, kemudian yang kedua di sini juga ada penggalian dari Sungai Candrabaga. Katanya Candrabaga itu cikal bakal dari Bekasi ya, Candrabagasasi, itu sekarang Bekasi disebutnya. Nah,
dulu gitu untuk mencegah banjir gitu, makanya perlu digali sungai. Nah di sini namanya adalah Sungai Candrabaga. Oke, berikutnya kita masuk ke kerajaan yang bisa disebut sebagai kemaharajaan ya, karena menjadi kerajaan yang besar, terkenal dan berpengaruh. Kemudian juga kerajaan ini gitu coraknya beda nih, bukan bercorak Hindu tetapi bercorak Buddha, bahkan dijadikan pusat agama Buddha pada saat itu. Di sini ada kerajaan Sriwijaya. Oke, Sriwijaya kalau kalian lihat di petanya itu sudah bisa kita ketahui ada di Pulau Sumatera. Oke, Ibu bacakan ya deskripsinya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari atau maritim. Itu kata kunci yang pertama. Jadi dia coraknya fokus ke bidang maritim. Kemudian juga berkembangnya agama Buddha dan terdapat di Pulau Sumatera. Catatannya di sini daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Jadi kita ketahui sudah begitu besar pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian di sini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Nah, ini kita bisa ketahui sama kayak tadi ya gitu dari berita Tiongkok Cina, yaitu pendeta Ising yang sudah melakukan kunjungan ke Sumatera dan melaporkan bahwa saat itu Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha. Jadi sudah banyak sekitar 1.000 orang yang berguru agama Buddha ke pendeta bernama Sarya Kitri di kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk masa kejayaannya gitu, di sini pada Raja Bala Putra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9. Walaupun raja pertama Dapuntahyang, tetapi tidak terlalu banyak dibahas, dan di sini kita fokuskan karena dia disebut kemaharajaan atau kerajaan yang besar, berarti kita fokus ya saat pemerintahan Bala Putra Dewa ini. Oke, nah pastinya kita penasaran kan kenapa tadi Sriwijaya dikatakan sebagai sebuah kemaharajaan. Di sini pastinya ada beberapa faktor yang mendukung. Oke, untuk yang pertama, jelas di sini dikatakan memiliki letak yang strategis. Jadi berada di Pulau Sumatera, letaknya strategis menghubungkan jalur perdagangan internasional antara pedagang India dan Cina. Itu poin pertama ya. Jadi yang bisa diambil yaitu karena letaknya strategis. Jadi otomatis ya semua untuk berdagang harus singgah dulu kan itu di kerajaan Sriwijaya. Nah, yang kedua di sini menguasai jalur-jalur perdagangan. Oke, nomor 2 sudah cukup jelas. Dan yang ketiga di sini hasil bumi yang ditawarkan ada gading gajah, kulit penyu, emas, perak, dan rempah-rempah. Gitu. Bahkan katanya orang Arab menyebut komoditas lain kayak ada kapur barus, kayu gaharu, cengkih, pala, dan sebagainya. Tuh. Oke, nah di sini Sriwijaya kan kita ketahui ramai nih ya tempatnya oleh aktivitas perdagangan saat itu. Nah, otomatis Sriwijaya itu perlu dong menjaga monopoli perdagangannya. Akhirnya dia juga pastinya harus menguatkan armada lautnya. Gitu. Jadi dia menguatkan armada lautnya untuk menguasai beberapa bandar-bandar pelabuhan penting. Nah, bandar-bandar pelabuhan penting dari kerajaan Sriwijaya itu ada bawahannya, yaitu ada Ligor, Tanah Gentingkrah, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Jadi berhasil ditaklukkan nih. Gitu. Nah, karena berhasil ditaklukkan, otomatis wilayah tersebut itu menjadi kerajaan bawahan atau vasal sebutannya dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kenapa hal tersebut perlu dilakukan? Karena pastinya mendapatkan keuntungan. Jadi, otomatis karena berada di bawah kerajaan Sriwijaya, itu kan mereka harus memberikan semacam upeti atau hasil bumi kepada kerajaan Sriwijaya karena mereka bawahan dari kerajaan tersebut. Oke.
Itu poin pertama, keuntungannya didapatkan dari upeti Vassal Sriwijaya. Oke, yang kedua dari bea cukai. Seperti yang kita ketahui tadi, Sriwijaya kan letaknya strategis tuh. Nah, semua orang yang ingin berdagang singgah di Sriwijaya itu otomatis mereka harus membayar bea cukai. Gitu, istilahnya semacam pajaknya lah ya, karena kan mereka sudah berlabuh di pelabuhan Sriwijaya, makanya harus memberikan semacam bea cukai atau pajak. Oke, itu ya jelas sekali untuk kemajuan Sriwijaya, faktor-faktornya. Nah, di sini ada beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ada Arca Buddha Langgam Amarawati, oke, Arca, patung batu. Kemudian ada prasasti, ini ibu ambil 2 aja, ada prasasti Telaga Batu dan Talang Tuo. Kalian bisa baca lengkapnya di buku paket. Dan ada prasasti lainnya, ada prasasti Kota Kapur, Kedukan Bukit, kemudian Karangberahi, dan prasasti Ligor. Nah, prasasti ini atau bukti tertulis ini pastinya menjelaskan ya bahwa kerajaan Sriwijaya saat itu memang berkembang cukup pesat sebagai kerajaan yang bercorak maritim. Oke. Ini ibu ambil contoh aja, salah satu penjelasan prasasti ada prasasti Kedukan Bukit. Dapat diinterpretasikan bahwa kerajaan Sriwijaya bukan berpusat di Palembang. Awal mulanya ada di Muara Takus atau Riau. Katanya ini candinya ya, Candi Muara Takus. Nah, pernyataan ini didukung temuan arkeologis berupa stupa Muara Takus di Kabupaten Kampar, Riau. Nah, tetapi kenapa kita sekarang mengetahuinya bahwa ada di daerah Palembang? Nah, ternyata memang terjadi pemindahan ibu kota ke Palembang. Kenapa? Nah, ini dimaksudkan agar Sriwijaya ini mudah menguasai daerah-daerah sekitarnya gitu. Jadi memilih alokasi yang lebih strategis lagi. Seperti tadi ada Bangka, Jambi Hulu, dan Jawa Barat atau Tarumanegara. Nah, sebuah kemaharajaan pada akhirnya mengalami keruntuhan. Apa penyebabnya? Untuk kerajaan Sriwijaya dikatakan mengalami kemunduran sekitar abad ke-12, antara lain disebabkan serangan kerajaan Medang Kamulan, serangan kerajaan Kola Mandala, kemudian juga terdesak oleh kerajaan Thailand dan serangan dari Majapahit. Oke. Nah, sebenarnya bukan hanya serangan-serangan tadi aja ya. Nah, karena nanti di akhir gitu, karena mungkin Sriwijaya sudah tidak bisa mempertahankan serangan-serangan tersebut gitu, ada permasalahan politik dan persaingan dagang, maka negara-negara yang pernah ditaklukkan kayak tadi yang udah ibu sebutkan di awal, nah itu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Yang pastinya karena kerajaan-kerajaan vassal atau bawahan yang mulai melepaskan diri, maka itu berdampak kepada kemunduran ekonomi dan perdagangannya. Oke, itu ya faktor-faktor yang menyebabkan sebuah kemaharajaan dari Sriwijaya bisa mengalami keruntuhan. Oke. Ya, berikutnya ada kerajaan Kalingga. Nggak banyak yang bisa dijelaskan, jadi ibu singkat aja. Intinya kerajaan Kalingga ini bercorak Buddha, kemudian berlokasi di Jawa Tengah dan berdiri sekitar abad ke-7. Nah, di sini ada pendeta dari Cina yang bernama Ising menyebutkan memang ada kerajaan bernama Holing atau Kalingga yang berlokasi di Copo atau Jawa. Jadi kayak sebutan orang Cina pada saat itu. Nah, raja yang terkenal dari kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima. Jadi seorang pemimpin wanita yang terkenal tegas dan taat terhadap peraturan gitu. Ini cukup menarik kalau kalian baca di buku paket gitu mengenai profil dari Ratu Sima, terkenal sebagai raja yang tegas, yang jujur dan sangat bijaksana gitu. Hal tersebut dibuktikan dari salah satu cerita gitu bahwa untuk mencoba kejujuran rakyatnya atau mengetes, di sini Ratu Sima menaruh atau meletakkan pundi-pundi di tengah jalan, pundi-pundi emas. Nah, jadi nggak ada tuh tadinya yang musik pundi-pundi itu, sampai suatu hari ada anggota istana yang sedang jalan-jalan nggak sengaja menyentuh kantong pundi itu dengan kakinya. Nah, ini diketahui oleh Ratu Sima nih, tetapi karena beliau itu orangnya adil,
Makanya anggota keluarga istana tadi tetap dinilai salah dan harus diberi hukuman mati. Tetapi atas usul persidangan para menteri, hukumannya diperingankan ya, jadi hanya hukuman potong kaki gitu. Jadi intinya kisah tersebut menunjukkan bahwa Ratu Sima itu memang tegas dan adil. Jadi hukumnya itu nggak pandang bulu bahkan kepada anggota keluarga istana sekalipun. Nah, kemudian yang menarik lagi dari Kalingga di sini, berita Tiongkok hanya menyebutkan intinya dia memiliki hasil bumi yang memang cukup laku diperdagangkan, ada emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Oke, nanti untuk akhir dari kerajaan Kalingga intinya sepeninggal Ratu Sima, Kalingga ini dibagi menjadi dua. Ada Kalingga Utara, dikenal dengan nama Bumi Mataram di bawah Sanaha, cucunya Ratu Sima, dan yang Kalingga Selatan atau Bumi Sambara di bawah Dewa Singa. Oke, itu akhir dari kerajaan Kalingga, sama ya seperti kerajaan Tarumanegara tadi, dibagi menjadi dua wilayah kerajaannya untuk dimiliki oleh anggota keluarga kerajaan tersebut. Oke, mungkin segitu aja dari Ibu. Silakan dipahami lagi. Jika ada yang ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa kontak personal. Ya silakan, bisa kalian juga kalau misalnya tertarik cari-cari informasi dari Google, dari YouTube, itu juga boleh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.